Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Baru-baru ini sebuah teori mengenai Joy Boy sempat membuat heboh jagat maya. Bagaimana tidak, Joy Boy yang dikatakan sebagai misteri yang belum terungkap lambat laun mulai muncul ke permukaan segala informasinya. Berikut kami telah berhasil merangkum beberapa teori terkait nama asli dan identitas dari Joy Boy yang sebenarnya. Besar kemungkinan jika teori ini adalah benar karena banyak diungkapkan oleh kalangan penggemar One Piece yang sudah sedikit banyak paham mengenai alur cerita serial One Piece karangan Eiichiro Oda ini. Sebelumnya kita sudah sangat paham jika selama ini sosok Joy Boy menjadi salah satu karakter penting dan selalu dicari-cari kebenarannya. Joy Boy dikenal sebagai seorang pria dari dunia baru dan sangat berperan penting dalam sejarah manusia ikan. Nama Joy Boy semakin santer terdengar setelah salah satu anggota kru bajak laut topi jerami, Nico Robin, membaca Road Poneglyph saat berada di hutan. Selain itu, diketahui juga jika Joy Boy berteman dekat dengan Zunesha. Dan menurut cerita yang beredar, Joy Boy hidup di era yang sangat sulit, yakni abad kekosongan. Yang mana abad kekosongan sudah ada sekitar 800 tahun yang lalu, yakni sebelum adanya cerita utama serial One Piece karangan Eiichiro Oda tersebut. Seakan dibiarkan selalu menjadi teka-teki, abad kekosongan hingga kini masih sulit diselidiki kebenarannya. Hal itu karena pemerintah dunia seakan enggan untuk membeberkan fakta sesungguhnya terkait abad tersebut. Kini nama Joy Boy kembali santer terdengar setelah memasuki Arc Wano. Padahal Oda belum banyak membeberkan informasi mengenai orang ini, namun diketahui jika para penggemar One Piece mulai satu persatu membocorkan informasi tentang Joy Boy tersebut. Jadi ada sebuah teori dari para penggemar yang kemudian sangat terkenal dan dirasa sangat akurat terkait informasi mengenai Joy Boy. Tidak hanya sampai di situ, teori tersebut berhasil membuat jagat maya heboh dan saling melemparkan pendapat mereka masing-masing. Kurang lebih kami akan merangkum beberapa teori yang sangat menggemparkan tersebut berikut ini. Sebelumnya diceritakan tentang bagaimana awal mula pertemuan Luffy dengan Joy Boy yang mana dalam informasi tersebut mengatakan jika kurang lebih sekitar pada chapter 1100, Luffy diinformasikan akan kembali ke masa lalu, tepatnya timeline 900 tahun dan 9 bulan yang bertepatan dengan era sebelum Void Century, di mana dalam pertemuan tersebut Luffy akan bertemu dengan dua orang yang merupakan saudaranya. Salah satu dari mereka adalah karakter misterius Im Sama yang diceritakan sebagai kakak laki-laki Luffy. Dan yang satunya lagi bernama Dairos. Yang mana saat itu Dairos telah resmi ditunjuk sebagai Joy Boy berikutnya. Sebelumnya diberitakan juga langkah awal bagaimana caranya Luffy bisa pergi ke masa lalu dan menemui dua saudaranya tersebut. Untuk pergi ke sana, Luffy membutuhkan 3 buah iblis agar hal itu bisa terjadi. Pertama-tama, Franky akan memakan buah iblis milik Kuma. Namun karena Kuma dikatakan telah mati setelah sebelumnya mencoba menyelamatkan Bonnie, setelah itu ada 2 buah iblis lainnya, yakni buah iblis milik Luffy dan juga milik Bonnie sendiri. Meski tidak dijelaskan secara detail, namun yang pasti gabungan dari 3 buah iblis ini akan menciptakan kekuatan hingga tercipta True Awakening. Sementara itu, kita kembali ke masa di mana Luffy telah kembali ke masa lalu saat bertemu dengan saudara-saudaranya. Diceritakan jika saat itu Im Sama yang merupakan anak tertua sedang mengatur rencana untuk mengajak 20 kerajaan lain menjalin kerjasama dengan dirinya. Hal itu dia lakukan karena sudah mengetahui jika sang adik akan ditunjuk sebagai the next Joy Boy. Jika karakter Im Sama sudah sedikit banyak kita ketahui bentuknya, maka kalian pasti sangat penasaran bagaimana bentuk daerah sang Joy Boy tersebut. Diceritakan jika kurang lebih penampilan Joy Boy sangat mirip dengan Luffy. Apalagi karena mereka adalah kakak adik, jadi penampilan mereka tidaklah jauh berbeda. Membahas mengenai hal tersebut, tiba-tiba fans terpikirkan bagaimana wujud asli Im Sama yang selama ini belum terekspos karena selalu ditutupi oleh jubah hitamnya. Kemungkinan jika semua teori tersebut benar, maka sudah pasti bentuk Im Sama tidak akan jauh berbeda juga dengan Luffy. Meski dikatakan sangat mirip, ada beberapa perbedaan antara Luffy dengan Dairos, yang mana Dairos memiliki luka pada salah satu matanya. Jika kalian memperhatikan dengan detail, ada ketertarikan tersendiri antara Im Sama dengan Luffy yang ternyata keduanya bisa merasakan detak jantung antara mereka dan bisa merasakan adanya kehadiran mereka. Hal itu menjurus kepada suara detak jantung Dairos dan juga kakaknya Luffy. Hal itu terungkap karena adanya keterlibatan buah iblis Hito-Hito no Mi Mythical Zoan model Nika yang mereka miliki. Yang mana diketahui jika Dairos telah memiliki buah iblis tersebut sekitar 900 tahun yang lalu. Meski dikatakan jika mereka telah bertemu di masa lalu, namun tidak secara detail dijelaskan mengenai apa saja yang mereka lakukan dan katakan saat pertemuan tersebut. Namun yang pasti, teori tersebut menyebutkan jika akan ada salah satu chapter One Piece yang berjudulkan I'm Sorry, di mana kata maaf tersebut merupakan ungkapan yang dikatakan secara tidak langsung oleh Luffy kepada adiknya Dairos.
Menurut teori yang sangat menggemparkan tersebut, permintaan maaf yang diungkapkan oleh Luffy kepada Dairas itu adalah sebuah ucapan terakhir sebelum akhirnya Luffy benar-benar kembali ke masa sekarang. Belum diketahui apa yang menyebabkan Luffy mengatakan permintaan maaf tersebut kepada Dairas, namun yang pasti hal itu nantinya akan menjadi salah satu alur cerita yang sangat erat kaitannya dengan One Piece. Meskipun hanyalah sebuah teori, namun dijelaskan dengan sangat detail di mana ada momen yang sangat unik dalam perjalanan Luffy ke masa lalunya. Di mana saat itu Luffy diperlihatkan menggunakan sebuah helm yang serupa dengan robot penjaga istana. Namun saat hendak kembali, helm itu kemudian terjatuh sehingga topi jerami yang ada di dalam tersebut ditemukan oleh Im Sama. Dan terungkaplah mengapa Im Sama selama ini mencari-cari siapakah orang yang menggunakan topi jerami. Meski terungkap jika orang tersebut adalah Luffy, namun Shanks juga ternyata sempat dicurigai oleh Im Sama. Lantaran sebelumnya Shanks juga diketahui menggunakan topi jerami di awal-awal kemunculannya sebelum akhirnya memberikan topi tersebut kepada Luffy, sehingga menjadi identitas tersendiri bagi Luffy dan juga kru bajak lautnya saat ini. Setelah mengetahui mengenai teori yang sangat ramai diperbincangkan tersebut, kita sudah sedikit banyak tahu jika kemungkinan sosok Joy Boy yang selama ini dicurigai adalah Luffy tidak terbukti salah. Namun spekulasi lainnya kemudian kembali mencuat, di mana kode ini bisa jadi adalah kunci yang akan mengantarkan kita kepada fakta jika sebenarnya Joy Boy telah tiada karena ada sebuah insiden di masa lalu yang menyebabkan The Next Joy Boy telah mati. Melihat hal itu, besar kemungkinan jika orang yang kemudian ditunjuk akan menggantikannya adalah Luffy. Sehingga karena Luffy mengetahui hal itu, ia kemudian merasa bersalah dan harus rela menggantikan posisi yang seharusnya diisi oleh Dairas adiknya. Meski belum diketahui hal apa yang menyebabkan Dairas mati, namun besar kemungkinan jika semua itu ada kaitannya dengan Im Sama dan juga Luffy. Kembali ke masa sekarang, di mana Luffy sudah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Besar kemungkinan jika selama ini pemerintah dunia sudah mengetahui hal tersebut namun masih disembunyikan dengan rapat-rapat. Dan lagi-lagi semua ini kembali menjurus kepada peran penting Im Sama, yang mana dirinya kemungkinan adalah dalang di balik peristiwa tersebut. Entah apa yang nantinya akan dilakukan oleh Im Sama kepada Luffy, yang jelas ini akan menjadi salah satu chapter terbesar yang akan sangat mempengaruhi cerita One Piece. Walau hanya sebuah teori belaka, namun lagi-lagi penggemar sedikit banyak meyakini jika semua ini akan terjadi. Karena selama ini sudah banyak teori-teori mengenai One Piece yang kemudian terbukti benar dan juga sesuai dengan alur cerita One Piece berikutnya karangan Oda. Meski belum diketahui apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat ataukah masih menunggu lama. Kalau kalian memiliki pendapat lain seputar Joy Boy dan yang lainnya, boleh tulis di kolom komentar berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.